empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ihim wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahibul Bait, Bapak Fauzi, Ibu Fitri sekeluarga yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, tampak saudariku yang cantik yang namanya kembar denganku yang sudah lama ketemu, kangen. Mudah-mudahan beliau selalu hadir di senantiasa di pengajian RT 7 ya, amin, amin. Dan juga saudari-saudariku dari RW 15 yang telah bersilaturahim dan memeriahkan syukuran siang hari ini dengan marawis dan rebananya, menghibur kita semua di siang hari. Yang kalau nggak ada marawis tadi, saya yakin ibu-ibu pasti menguap, tidur. Lo kan biasanya siang tidur ya. Ini bocannya ditunda dulu. Jadi mecan, melek cantik. Puji syukur kita ungkapkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita semua karunia nikmat yang tak terhingga, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salah satunya berupa nikmat bisa duduk bareng di sini bersama Sahibul Bait untuk menyampaikan rasa syukur kepadanya. Tidak semua orang terpilih untuk bisa duduk bersama-sama di siang hari ini. Ada saudara kita yang oleh Allah ditakdirkan harus duduk dan berbaring di rumah sakit saat ini. Ada saudara kita yang ditakdirkan masih harus berkeliaran di jalan raya karena dalam upaya untuk meraih rizkinya, menjemput rizkinya. Dan kita alhamdulillah oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk duduk bersama di sini. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Maka hanya pantas rasa syukur yang kita sungguhkan, ya rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Rabb atas semua kenikmatan ini. Dan mari juga kita senantiasa melanjutkan salawat serta salam untuk kekasih kita, panutan kita, junjungan kita yang meskipun kita belum pernah bertemu namun senantiasa ada di dalam hati kita, senantiasa kita rindukan dan kita harapkan kelak berjumpa bersama disatukan dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lain dan tak bukan, dialah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salam untuk para keluarganya, para sahabat-sahabiahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan senantiasa untuk siapa saja yang mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umatnya pada waktu di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Umat sekalian yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurdia selaku pembawa acara dan juga oleh Sahibul Bait Bapak Fauzi, bahwa pada siang hari ini pada intinya adalah menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah bahwa putra beliau yang bernama, nyontek dulu, Evan Fatihul Rizki, alhamdulillah sudah dihitan dengan selamat. Dan kayaknya tadi sudah bisa jalan-jalan keliling, sudah gak sakit lagi, alhamdulillah. Zaman dulu, kalau kita bicara hitan zaman dulu Bu, sepekan setelah hitan itu masih begini. Saya nggak bisa niruin soalnya nggak pernah dihitan seperti anak-anak sekarang.
Bapak ini nih cakep. Nah, iya Pak ya, yang pengalaman begitu ya. Masih pakai sarung ditenteng-tenteng. Seminggu kadang lebih. Kadang masih harus direndam. Iya ya. Biar ngelupas. Kalau nggak gitu lengket nanti. Alhamdulillah kemajuan teknologi memudahkan umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya, salah satunya yaitu syariat khitan. Dengan kemajuan teknologi sekarang mah kita sehari juga udah bisa pakai celana, udah bisa lari-lari. Ada yang pakai laser, ada yang pakai teknologi apalagi. Yang intinya semua itu adalah cara, metode yang dibolehkan oleh syariat sepanjang cara tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita menengok sejarahnya zaman dulu, siapa sih yang pertama kali di khitan? Kalau kata Pukholil, Nabi Ibrahim. Ada yang pendapat lain? Ada beberapa riwayat di dalam sejarahnya, yaitu yang pertama di khitan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa yang pertama di khitan adalah bapak moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Loh, kok bisa baru dengar riwayatnya ya? Oke. Kita tahu bahwa bapak kita Nabi Adam alaihissalam oleh Allah di training dulu sebelum diturunkan di bumi menjadi khalifah di bumi, di training dulu di mana? Di surga. Untuk apa sih di training? Supaya tahu bahwa nanti kita itu tempat kembalinya kita di sana, di surga. Kalau bapak moyang kita Nabi Adam tidak di training di surga, sekarang di dunia suruh jadi khalifah, disuruh ibadah, disuruh jadi ini, disuruh berbuat baik, dilarang ini, dilarang itu. Tidak ada bayangan surga, maka tidak tampak tujuannya. Ngapain capek-capek tiap hari jungkar-jungkir? Nggak ada yang diharapkan. Oleh karenanya, maka oleh Allah, bapak kita Nabi Adam alaihissalam di training terlebih dahulu sebelum diberikan beban sebagai khalifah di bumi. Ini loh tujuan akhirmu nanti, pulangnya adalah ke sini, di surga. Namun demikian ketika di surga tidak lepas dari godaan. Hei setan, engkau berdusta, suka menggoda Adam Hawa, kan gitu. Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa digoda memakan buah kuldi sehingga oleh Allah dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam menyadari kesalahannya. Ketika turun ke bumi, beliau bertaubat kepada Allah. Beliau bertaubat kepada Allah. Tapi apakah Allah langsung menerima taubatnya? Langsung mengampuninya? Tidak. Sehingga beliau Nabi Adam alaihissalam dalam suatu riwayat kemudian bernazar, ya Allah, kalau engkau nanti terima taubatku, maka aku akan memotong anggota tubuhku. Singkat cerita, akhirnya taubat beliau diterima oleh Allah. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Lalu beliau beribadah, menjalankan tugas kekhalifahan di bumi, beranak pinak. Lalu oleh malaikat dicolek, Adam, ingat enggak waktu kamu masih dalam proses taubat? Ada apa malaikat? Ingat enggak janjimu? Ingat enggak nazarmu? Oh iya ya, aku kan bernazar kalau kau menerima taubatku ya Allah, aku akan memotong anggota tubuhku. Lalu dilihat, ini mana yang mesti kupotong nih? Jempol, telunjuk, kelingking, atau kaki, tangan. Tapi kalau dipotong kan berarti ada fungsi yang akan berkurang sempurnanya.
Maka dalam kondisi bingung seperti itu, kemudian malaikat memberi petunjuk, "Hai Adam, sini. Aku tunjukkan bagian tubuhmu yang harus kamu potong untuk memenuhi nazarmu." Maka dikhitanlah Nabi Adam oleh malaikat. Sehingga dari situ kemudian Nabi Adam alaihissalam menjadi manusia pertama yang berkhitan. Namun demikian belum berarti pada saat itu khitan sudah menjadi syariat yang diwajibkan. Belum. Karena pada saat itu malaikat mengkhitan Nabi Adam adalah untuk memenuhi janjinya, untuk memenuhi nazarnya. Belum disyariatkan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, baru pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah julukan beliau, kekasih Allah. Beliau orang yang senantiasa taat kepada Allah. Apapun perintah Allah dilakukan tanpa tanya, tanpa reserve. Sehingga beliau menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah sehingga dijuluki Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ketika beliau sedang mau menunaikan salat, beliau sudah berwudu kemudian bersalat, ditegur oleh malaikat, "Ya Ibrahim, kamu belum suci." Dia berwudu lagi. Ketika mau salat lagi ditegur lagi oleh malaikat, "Ibrahim, kamu belum suci." Berwudu lagi, dikira wudunya kurang sempurna. Sampai 3 kali kemudian berwudu, masih ditegur juga oleh malaikat, "Ya Ibrahim, kamu belum suci, karena masih ada bagian dari tubuhmu yang belum suci." Maka pada saat itu kemudian sama seperti Nabi Adam, maka malaikat pun memberi petunjuk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan, yaitu mensucikan alat kelaminnya dengan cara memotong kulit kulupnya. Ini kalau saya ngomong gini bukan ngomong jorok ya, memang syariatnya demikian. Maka dari situ secara fikih hukum khitan itu sendiri kemudian menjadi bagian dari istinja, bagian dari proses ibadah yang kemudian ikut menjadi wajib. Dalam hadis secara hukum khitan sendiri itu adalah sunnah. Akan tetapi kenapa bisa menjadi wajib? Ibaratnya begini. Mbak Siti wajib naik ke loteng. Tapi kan kita nggak punya sayap nih. Untuk bisa naik ke loteng berarti harus naik tangga. Maka karena kita punya kewajiban naik ke loteng, maka naik tangga itu pun hukumnya secara fikih ikut menjadi wajib. Nah, sekarang kita punya ibadah sholat. Ketika kita mau sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Kita tidak bisa suci dari hadas dan najis kalau masih ada tersisa kotoran di dalam ujung kulup, bagian anggota tubuh kita. Maka berarti kewajiban untuk menghilangkan kotoran itu ikut menjadi syarat sahnya sholat. Karena kalau tidak demikian, wudhu kita juga tidak sempurna.